Selamat malam. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai tes TKP ya. Tentunya di SKD, Seleksi Kemampuan Dasar. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Oh ya, perlu diketahui ya, untuk yang TKP itu dia memiliki 5, dia nggak ada benar, nggak ada jawaban benar dan nggak ada jawaban yang salah ya. Jadi setiap option itu memiliki nilai dari 1 sampai dengan 5. Nah, namun yang kita bahas di sini kita hanya memiliki yang poin 5 saja ya. Jadi yang paling tepat yang kita bahas untuk mendapatkan poin 5. Nah, oke, agar kita berusaha untuk mendapatkan jawaban yang sempurna ya dari setiap soal. Oke, kita lanjut saja soal yang pertama. Ketika saya sudah memutuskan sesuatu tindakan ternyata berakibat buruk. Pada umumnya, saya A. menerima akibatnya dengan setengah menyesal, B. menerima penuh segala akibatnya, C. menyalahkan orang lain yang mendorong saya. Ada kalimat negatif ya. Ini ada kalimat negatif karena ada menyesal. Menyesal itu adalah kalimat negatif ya. Berarti ini kurang tepat. Ini juga menyalahkan orang lain juga kalimat negatif. Menggugat orang lain juga kalimat negatif dan menyesali secara berkepanjangan. Ada menyesali nih. Ini ada kalimat negatif juga. Nah, untuk TKP itu sendiri kita harus mengeliminasikan kalimat-kalimat yang negatif ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat sini adalah yang B. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Ketika saya mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan, saya akan A. berusaha minta maaf lagi sampai dimaafkan. B. bimbang apakah minta maaf itu perlu. Nah, ini ya. Ada kata negatif bimbang katanya. Tidak berani minta maaf, tidak berani itu juga kalimat negatif. Ini salah, ini juga salah. Berusaha sekali lagi minta maaf dan dimaafkan. Meminta bantuan orang lain menjadi penengah. Nah, perlu diketahui ya bahwa kalimat yang positif dalam TKP itu salah satunya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika di sini kata-katanya adalah mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Di sini dia mengalami kegagalan dan minta maaf. Berarti solusinya adalah harus ada mediasi orang ketiga gitu ya. Nah, berarti yang tepat adalah yang meminta bantuan orang lain menjadi penengah. Oke, lanjut soal berikutnya. Ketika saya berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ada, pada umumnya saya merasa A. usaha yang saya lakukan sudah maksimal. Ini ada kemungkinan ya, karena nggak ada kata negatifnya. Hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang saya lakukan. Nah, yang namanya hasil itu kita nggak pernah ini ya, nggak nggak pernah merasa puas gitu ya dengan hasil yang ada gitu. Hasilnya belum memuaskan, ini juga kata negatif. Hasilnya cukup memuaskan, ya cuman ada kata cukup aja. Usaha yang saya lakukan belum optimal, ini juga salah ya. Ketika saya berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ada, pada umumnya saya merasa. Nah, perlu diketahui untuk yang soal yang seperti ini kan menyelesaikan tugas. Untuk menyelesaikan tugas itu tidak pernah kita menyelesaikan dengan sempurna ya. Dalam artian, dalam menyelesaikan tugas kita harus menerima masukan dari rekan-rekan kerja kita, dari masukan dari teman kita dan segala macam. Sehingga kita juga kita tidak pernah menganggap sempurna hasil yang telah kita lakukan. Nah, apalagi di sini kan dia usaha yang saya lakukan sudah maksimal. Sedangkan di sini kan berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ada. Sedangkan indikator berhasil itu sendiri kan kita nggak tahu indikatornya seperti apa gitu. Nah, sedangkan usaha kita tidak ada kata sempurna dalam mengusahakan sesuatu ya. Berarti ini juga kurang tepat. Ini juga kurang tepat. Berarti yang tepat adalah yang A. Usaha yang saya lakukan belum optimal. Karena dalam usaha itu kita selalu mengupayakan untuk melakukan yang selalu menjadi yang selalu mengupayakan melakukan yang lebih baik lagi dan menjadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Jadi selalu mengoptimalkan di kedepannya.
Jadi tidak pernah sempurna dalam suatu pekerjaan. Oke, lanjut soal berikutnya. Saya menghadapi tugas yang monoton dan membosankan. Saya akan A. Bekerja dengan cukup, banyak, selingan agar tidak bosan. Cukup selingan ya. Nah, sedangkan kerja itu kan harus ini. Sedangkan yang banyak selingan itu kalimat negatif ya. Berusaha keras mengerjakan tugas tersebut dan mengatasi rasa bosan. Oke, ini ada benarnya. Berusaha terus bekerja menyelesaikan tugas. Oke, positif mencari tugas baru yang lebih menarik. Nah, ini. Sedangkan tugas baru yang lebih menarik berarti tugas yang lama berarti dihindarkan dong berarti. Menyelesaikan tugas tersebut secepatnya meskipun hasilnya kurang baik. Nah, ini juga kurang ya, ada kalimat negatif secepatnya meskipun hasilnya kurang baik. Berarti antara B dan C, berusaha keras mengerjakan tugas tersebut dan mengatasi rasa bosan, dan berusaha terus bekerja menyelesaikan tugas tersebut. Sedangkan di sini ada kata membosankan, berarti yang solutif adalah mengatasi rasa bosan ya. Yang solutifnya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Suatu kepanitiaan sedang membicarakan berbagai topik kegiatan. Sebagai salah satu anggota, saya mengambil bagian ketika situasi memaksa. Lebih baik mendengarkan saja. Nah, ini kurang tepat ya. Mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan meski bukan bidang saya. Dia mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya. Mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya. Nah, ini juga kurang tepat ya. Yang tadi mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan yang sesuai. Yang ini mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan meski bukan bidang saya. Sedangkan di sini soalnya suatu kepanitiaan sedang membicarakan berbagai topik kegiatan. Di sini ada kata berbagai topik kegiatan. Sebagai salah satu anggota, saya karena di sini adalah kegiatan dan suatu kepanitiaan, jadi yang dibicarakan adalah semuanya ya, semua kegiatan dari A sampai Z. Nah, sedangkan yang D dia hanya mengambil sesuai dengan bidang dia saja. Nah, ini kurang ya. Sedangkan yang A mengambil bagian ketika situasi memaksa. Nah, sedangkan penelitian kan semuanya itu tanggung jawab ya. Ini juga kurang, berarti yang benar adalah yang C, yang tepat. Mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan meski bukan bidang saya. Karena dalam kepanitiaan itu kita harus tahu semuanya gitu. Jadi kita harus tahu yang umum dan juga yang khusus. Oke, lanjut soal berikutnya. Dalam pertandingan sepak bola antar sekolah, tim sekolah saya tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut saya A. Tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. Ini ada positifnya, meninggalkan pertandingan walaupun belum selesai. Nah, ini salah, kurang tepat. Cenderung diam sambil mengamati penonton. Cenderung diam ya, cuman diam saja nggak berbuat apa-apa ya. Kurang tepat. Memberi dukungan seperti teman-teman lain, positif. Berusaha untuk tidak diketahui bahwa saya adalah siswa sekolah. Ini seperti malu ya mengakui ya. Oke, ini juga kurang tepat. Berarti antara A dan D. Di sini tampak lemah. Berarti kalau misalnya ada tampak lemah, berarti apa yang harus dilakukan gitu ya. Berarti harus tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. Kalau misalnya yang D ini kan seperti tampak ikut-ikutan ya. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Saya harus menghadiri pernikahan seorang kerabat di luar kota bersamaan dengan adanya ulangan matematika. Sedangkan nilai saya di bidang ini sangat buruk. Kita ulang ya. Saya harus menghadiri pernikahan seorang kerabat di luar kota bersamaan dengan adanya ulangan matematika. Sedangkan nilai saya di bidang ini sangat buruk. Saya akan A. Mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakan dengan guru agar mengikuti ulangan di lain hari. B. Akan mengikuti sungguh-sungguh dan inilah saatnya memperbaiki nilai. C. Meminta orang tua menulis surat izin tidak dapat mengikuti ulangan hari ini. A. Akan belajar sungguh-sungguh dan berdoa
semoga ada pengunduran jadwal ulangan. Nah, ini dia berdoa agar ada pengunduran ulangan ya. Memilih pergi dan proses baik mungkin ada ulangan berikutnya. Ini juga kurang tepat ya kan dia memilih pergi. Nah, di sini kan ada kata harus ya. Dia kata harus menghadiri pernikahan seorang kerabat di luar kota bersamaan dengan adanya ulangan matematika. Sedangkan nilai saya di bidang ini sangat buruk ya. Maka saya akan yang tepat itu kalau misalnya A, dia mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakan dengan guru agar mengikuti ulangan di lain hari. Nah, biasanya untuk menjawab soal yang seperti ini kan ada dua peristiwa ya, ada peristiwa A dan juga ada peristiwa B. Untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan mengatasi masalah ini, kita harus dua-duanya dilakukan tanpa meninggalkan salah satu kewajiban gitu ya. Jadi harus tetap di pernikahan, harus tetap datang menghadiri pernikahan dan juga harus mengikuti ulangan ya di sini nih. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan. Jadi harus win-win solution. Terus untuk option yang A, dia memilih untuk membicarakan dengan gurunya agar mengikuti ulangan di lain hari. Berarti dia ke kerabat temannya gitu ya. Yang B ini ada positifnya juga. Yang B akan mengikuti sungguh-sungguh dan inilah saatnya memperbaiki nilai. Berarti dia nggak hadir dong berarti di kerabatnya. Nah, sedangkan dua-duanya harus dilakukan gitu. Ini kurang tepat meminta orang tua menulis surat izin tidak dapat nih. Ada kata tidak dapat mengikuti ulangan hari ini. Nah, ini juga kurang tepat ya karena ada kata tidak dapat gitu mengikuti. Jadi dia meninggalkan ulangan. Nah, berarti yang win-win solution artinya dia dua-duanya bisa dikerjakan. Itu adalah yang A. Walaupun yang A juga sebenarnya nggak terlalu baik juga ya optionnya ya. Oke, tapi setidaknya dua-duanya bisa dikerjakan, bisa dilakukan. Oke, jadi jawabannya adalah mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakan dengan guru agar mengikuti ulangan di lain hari. Oke, lanjut soal berikutnya. Ketika saya diminta untuk melakukan pekerjaan berat, saya menolak diberi, ada kata menolak ya, menolak untuk diberi pekerjaan semacam itu. Ini kurang tepat, mempertimbangkan dahulu untuk menerima, mempertimbangkan ya. Itu ada kata negatif juga. Tetap menerima meskipun, ada kata meskipun nih. Berarti kurang negatif juga kalimat negatif. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. Positif, menyerahkan pekerjaan tersebut pada orang lain, apalagi ya. Berarti yang salah satunya kalimat positif adalah yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Dalam satu tim, ada teman yang tidak dapat aktif karena alasan keluarga, sehingga kerja tim menjadi tidak lancar. Sebagai salah satu pengurus kelompok, maka saya mempertanyakan kesanggupan yang telah dijanjikan dahulu, berpikir hal itu di luar perhitungan saya, berpikir teman tersebut menjengkelkan, ada kata berpikir ya, menjengkelkan, ada kata negatif, mencoba mengerti kondisinya, menyesal telah memilih teman saya tersebut dalam tim saya. Oke. Berarti ada 3 yang kalimat positif ya. Mempertanyakan kesanggupan yang telah dijanjikan dulu itu juga seperti kurang sopan ya. Berarti ada 2. Di negatif juga mempertanyakan. Berarti berpikir hal itu di luar perhitungan saya atau mencoba mengerti kondisinya. Nah, di sini kan dalam suatu tim ada teman yang tidak dapat aktif karena alasan keluarganya, ada kata alasan keluarga sehingga kerja tim menjadi tidak lancar. Sebagai salah satu pengurus kelompok, maka saya, nah karena sini ada alasan keluarga ya, berarti mendesak di sini. Jadi itu di luar dari apa ya, di luar dari yang direncanakan gitu, yang tidak terencana. Berarti yang tepat adalah ini. Berpikir hal itu di luar perhitungan saya. Karena kalau misalnya kita mencoba untuk mengerti kondisinya, berarti kondisi yang mana nih? Nah, berarti ini sudah tahu duluan gitu ya. Kalau misalnya mencoba mengerti kondisinya berarti kita sudah tahu duluan akan ada alasan keluarga. Padahal sebenarnya yang alasan keluarga ini adalah mendesak. Berarti yang benar adalah yang B, yang paling tepat yang mendapatkan poin 5. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, ada kepotong kayaknya.
Oke, kita baca. Saya menginap di rumah teman dengan kamar tidur yang sempit untuk berdua. Dalam keadaan tersebut, saya hampir tidak dapat tidur sampai pagi. Nah, ini kalimat negatif ya. Yang A itu kalimat negatif. Kalimat negatif berarti salah, tetap dapat tidur positif, terjaga sampai pagi, berarti dia begadang ya. Kalimat negatif juga. Terus lanjut soal yang D-nya, menunggu beberapa saat baru saya dapat tidur lelap, negatif juga. Terbangun karena merasa tidak nyaman, berarti yang salah satunya positif. Optionnya adalah yang ini ya, yang B, tetap dapat tidur dengan mudah. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Kalau saya bepergian, saya dapat menikmati seluruh perjalanan dengan sepenuh hati. Merasa tidak senang, ada kata tidak senang ya, kalimat negatif. Jika suasananya menyenangkan, saya menjadi ingat, ada kata jika. Ini negatif. Sulit menikmati perjalanan juga negatif. Membutuhkan waktu untuk menikmati perjalanan, membutuhkan waktu juga negatif. Berarti salah satu yang positif adalah yang A. Lanjut. Seorang teman kelompok saya sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok. Saya akan meminta dia mengundurkan diri dari kelompok. Nah, ini negatif ya, meminta orang lain itu negatif. Memberinya tugas yang dia mampu kerjakan, tetap memberinya tugas seperti yang lain. Membantu menyelesaikan tugasnya, menunda memberi tugas sampai dia mampu. Nah, ini juga negatif, menunda. Ada kata menunda tuh, kalimat negatif ya. Di sini adalah sering sakit. Ada kata sering sakit sehingga tidak dapat aktif. Kalau misalnya tetap memberinya tugas seperti yang lain, berarti ini nggak bisa ya disamakan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ini juga kurang tepat. Membantu menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau misalnya kita membantu menyelesaikan tugasnya, artinya si temannya nggak punya ini dong, berarti nggak punya beban dong, berarti nggak punya beban kerja dong, berarti gitu. Ini juga kurang tepat. Berarti yang tepat adalah yang B, memberi tugas yang dia mampu kerjakan. Oke, lanjut soal berikutnya. Agar mencapai prestasi belajar yang tinggi, agar mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi, saya akan A. Tetap belajar seperti biasa. Tetap belajar seperti biasa, kurang tepat ya. Belajar dengan santai, ini juga negatif, nambah jam belajar. Nah, ini ada positifnya, belajar dengan teman-teman positif juga, belajar sendiri dengan lebih giat. Nah, di sini belajar sendiri dengan lebih giat, ada kata lebih giat. Berarti yang paling positif di antara tiga ini itu adalah yang E, dengan lebih giat. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Saat akan berangkat ke kantor, tiba-tiba turun hujan. Padahal hari itu akan ada rapat yang penting. Maka saya akan menunggu hujan reda. Nah, ini profesional ya. Ini tindakan profesional. Jadi kita harus datang bagaimanapun rintangannya gitu ya. Oke, ini negatif, tidak berangkat, negatif juga, tetap berangkat, tidak berangkat dan minta rapat jadwal diulang. Minta rapat jadwal diulang. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Berarti ada C dan E, tapi yang E itu lebih tepat ya, karena dia berusaha kantor sebelum rapat dimulai. Jadi untuk yang kasus profesionalisme, apapun rintangannya kita harus mampu memenuhi kewajiban itu ya, apapun rintangannya. Ini ciri-ciri soal yang profesionalisme ya. Oke, lanjut. Menghadapi kehidupan ini, saya mempunyai keyakinan bahwa setiap orang mempunyai masalah. Ini positif juga ya. Kalau tadi sadar nasib, setiap orang bergantung pada cara dia menghadapi kehidupan ini. Ada yang mempunyai takdir baik dan buruk. Nah, ini dia. Takdir ya, Pak. Dia percaya pada ada yang mempunyai takdir baik dan buruk. Orang tua mempunyai andil yang besar terhadap nasib anak-anaknya. Setiap hari ada harapan, sehingga setiap orang wajib berusaha keras. Di sini setiap orang mempunyai masalah. Nah, ini dia tidak ada solusi ya. Dia cuma mengatakan bahwa ada masalah. Nasib setiap orang bergantung pada cara dia menghadapi kehidupan ini. Nasib tergantung cara dia menghidupi kehidupan. Ini kurang tepat, ini juga ada kemungkinan benar. Ada yang punya takdir baik dan juga buruk, ini seperti seolah-olah pasrah ya. Orang tua punya andil yang besar terhadap nasib anaknya. Nah, ini kan cuma bergantung pada orang tua saja, kurang. Pas antara B dan E yang positif.
Yang di sini ada kata harapan ya. Harapan itu positif ya. Setiap hari adalah harapan, sehingga setiap orang wajib berusaha keras. Yang paling tepat adalah yang E. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Oh ya, habis ya soalnya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, mungkin boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sampai situ dulu. Selamat malam. Bye bye.